Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Negosiasinya akan gagal secepat ini. Meskipun Qin Mu telah lama menantikan hari ini, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Tujuannya adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu dan memberi kesempatan bagi Eternal Peace untuk bernapas. Saat ini, hanya sebagian kecil dari Eternal Peace yang telah bermigrasi ke dalam kehampaan yang kacau. Yang lebih penting, persiapan pertempuran Eternal Peace belum siap. Bagaimana negosiasi antara Yu Chenzi dan Pengadilan Surgawi? Dia sedikit mengernyit. Negosiasi dengan Pengadilan Surgawi harus dilakukan secara terperinci. Negosiasi antara utusan Pengadilan Surgawi dan Perdamaian Abadi bergantung pada perincian untuk mengulur waktu. Semakin lama mereka menunda, semakin baik. Sebenarnya, merupakan suatu hal yang baik bahwa Pengadilan Surgawi ingin membatalkan perjanjian tersebut. Dia merenung sejenak dan berkata, Perdamaian Abadi tidak bermaksud menandatangani perjanjian itu sejak awal, tetapi kita dapat merendahkan diri dan menegosiasikan perjanjian baru dengan Pengadilan Surgawi. Negosiasi kedua akan membuat Yu Chenzi semakin mengkhianati manfaat Perdamaian Abadi. Kepala desa dan apoteker mengerutkan kening. Qin Mu melanjutkan, jika kita melakukan ini, kita seharusnya bisa menunda untuk beberapa waktu. Tidak peduli seberapa memalukan perjanjian yang dinegosiasikan Yu Chenzi, itu tetap harus melewati tanganku. Selama aku tidak menandatanganinya, itu akan menjadi selembar kertas yang tidak berguna. Alis kepala desa dan apoteker mengendur, dan apoteker tersenyum. Yu Chenzi harus menanggung aib itu. Qin Mu menganggukkan kepalanya dan berkata, dia sudah lama menyadari hal ini. Ketika aku memintanya pergi ke Istana Surgawi untuk mencari perdamaian, dia sudah menyadari bahwa dia mungkin akan menanggung kesalahan dan bahkan mungkin dipukuli sampai mati oleh orang-orang yang marah. Dia sudah lama membuat persiapan. Ketika dia pergi ke Istana Surgawi untuk bernegosiasi, dia juga perlu membuat persiapan dengan jembatan pergeseran saling energi roh dari surga lain untuk langsung menghubungi mereka dan melewati Istana Surgawi. Dia berjalan maju mundur, selama negosiasi kedua antara Pengadilan Surgawi dan Perdamaian Abadi, terjadi kekurangan koin surga, jadi Pengadilan Surgawi pasti akan bergerak ke surga lainnya. Pengadilan Surgawi kekurangan uang, sejauh ini air tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Menghisap darah surga yang dikendalikan oleh Pengadilan Surgawi adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang. Menghisap darah surga lainnya yang tidak dikendalikan oleh Pengadilan Surgawi akan membutuhkan waktu lebih lama. Dia mengangkat kepalanya, orang-orang di surga tidak punya banyak hal untuk dihidupi, jadi perlawanan tidak dapat dihindari. Bagaimana Istana Surgawi bisa menoleransi pemberontakan dari surga-surga itu? Yang Mulia Haotian baru saja menjadi kaisar dan menggunakan kebaikan dan kekuasaan, jadi sekarang adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Dia pasti akan menghancurkan beberapa surga dan mengintimidasi dunia. Namun, menghancurkan surga yang bergantung pada Istana Surgawi hanya akan membuat surga lain gemetar ketakutan dan menyebabkan bawahan mereka menjauh. Ketika Perdamaian Abadi melawan Istana Surgawi, dengan Perdamaian Abadi sebagai pemimpin, akankah ada kecenderungan untuk memulai kebakaran padang rumput? Pasukan dewa dan iblis Pengadilan Surgawi berasal dari ribuan dunia di surga. Para jenius dari ribuan dunia di surga merasa bangga memasuki Pengadilan Surgawi. Jika Pengadilan Surgawi bertindak melawan arus dan kehilangan hati rakyat, maka Pengadilan Surgawi akan kehilangan sumber talenta-talenta yang dimilikinya. Sekalipun Kaisar Surgawi dapat menggunakan kekuatan militer Istana Surgawi yang dahsyat untuk mengintimidasi berbagai dunia di surga, hati rakyat akan menentang mereka, menyebabkan makin banyak orang memberontak terhadap Istana Surgawi. Mungkin saja banyak surga membentuk aliansi dengan Perdamaian Abadi, atau para jenius dari seluruh surga dan seluruh dunia akan bergabung dengan Perdamaian Abadi. Dengan begitu, kekuatan tingkat menengah Perdamaian Abadi dan Pengadilan Surgawi akan lebih dekat, dan mereka tidak akan putus asa seperti sekarang. Bagaimana jika Pengadilan Surgawi ingin memaksa Perdamaian Abadi untuk menandatangani kontrak sebelum Perdamaian Abadi siap? Tanya kepala desa. Menghisap darah surga lainnya hanya akan menunda penurunan koin surgawi, tetapi menghisap darah Perdamaian Abadi akan menjadi sekali dan selamanya bagi Pengadilan Surgawi. Jika Anda ingin mengulur waktu, Kaisar Surgawi mungkin tidak memberi Anda kesempatan untuk mengulur waktu. Bisakah Anda mempertaruhkan nyawa semua orang di Perdamaian Abadi? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, jadi ketika Pengadilan Surgawi membawa perjanjian itu, aku akan menandatanganinya. Namun, kontrak yang aku tandatangani juga merupakan selembar kertas bekas yang dapat disobek kapan saja. Kepala desa sekaligus apoteker menatap punggungnya dengan mata terbelalak saat dia berjalan memasuki istana.
Dalam menghadapi kelangsungan hidup perdamaian abadi, apa pentingnya kehormatan dan aib pribadi? Muir telah benar-benar tumbuh dewasa. Kepala desa berdiri, dia tersenyum dan berkata, saya harus melakukan perjalanan ke perdamaian abadi untuk bernegosiasi dengan utusan pengadilan surgawi. Apoteker, ikuti saya. Hubungan Anda dengan Nyonya Yuanmu sangat baik. Jika Anda melangkah keluar dan membuka jalur ini dengan Nyonya Yuanmu, Anda pasti akan dapat menundanya untuk sementara waktu. Ekspresi apoteker berubah masam. Kepala desa ingin dia menjual penampilannya. Tidak mudah baginya untuk memanfaatkan pertempuran surga selatan untuk melarikan diri dari tangan Nyonya Yuanmu, dan sekarang dia ingin kembali. Yang muliamu dari surga. Penebang kayu mencium bau paviliun surga, dan para cendekiawan semuanya berkabut. Petani tua Zuocha dan nelayan Hantang menyapa Kinmu. Kinmu membalas salam dan bertanya kepada penebang kayu, mengapa guru ada di sini? Raja Surgawi pertama, Yanyu, menggantikan posisi kaisar pendiri, jadi kami datang untuk melapor kepada Yang Mulia Surgawimu. Apakah Yang Mulia Surgawimu ingin pergi dan menyaksikan upacara tersebut? Kaisar Yanyu menjadi kaisar pendiri kedua. Kinmu berpikir sejenak dan berkata, kemampuannya bisa dikatakan sebagai orang nomor satu di desa yang riang, tetapi masih jauh lebih lemah daripada saat kaisar pendiri berada di puncaknya. Aku sekarang hidup dalam pengasingan, jadi aku tidak akan pergi. Si penebang kayu berkata, jika Kaisar Yiyue menjadi kaisar pendiri kedua, maka pengadilan surgawi pasti akan bergerak ke desa yang riang. Bisakah desa yang riang menunda kedamaian abadi untuk sementara waktu? Kinmu menatapnya dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menggunakan kekuatan desa riang untuk melawan ekspedisi hukuman dari pengadilan surgawi, mampu bertahan selama setahun sudah dianggap tidak buruk. Seorang pemuja surgawi turun untuk memimpin sejuta dewa dan setan sudah cukup untuk menghancurkan desa riang dalam setahun. Petani tua Zuocha bertanya, apakah 1 tahun cukup? Waktu yang saya butuhkan setidaknya 20 tahun. Kinmu berkata, desa bebas tidak harus mati sia-sia. Jika kalian benar-benar ingin membantu perdamaian abadi, maka kirimkan semua pengrajin terampil dari desa bebas ke perdamaian abadi untuk membantu mereka menempa senjata berat untuk perang besar dalam 20 tahun. Kaisar pendiri Qinye akan muncul dalam 40 tahun. Hati keempat guru surgawi bergetar hebat, dan mereka saling memandang. Kinmu tersenyum dan berkata, jika kau percaya padaku, serahkan saja masa depan desa riang itu kepadaku. Saat Yu Chenzi bernegosiasi, desa riang itu juga merupakan alat tawar-menawar yang bisa digunakan untuk berjualan. Petani tua Zuocha sangat marah, dan penebang kayu suci memahami niatnya yang elegan saat mendengar senar tersebut. Dia tersenyum dan berkata, desa bebas memang merupakan alat tawar-menawar yang sangat bagus. Kalau begitu, sudah beres. Ketika dia berbicara, semua guru surgawi lainnya menutup mulut mereka dan tidak membantah. Kinmu bertanya dengan rasa ingin tahu, 4 master surgawi yang bersatu pasti tidak hanya untuk menjadikan Di Yue sebagai kaisar pendiri kedua, kan? Apakah ada hal lain? Penebang kayu suci berkata, saya di sini untuk urusan pribadi. Bagaimanapun juga, Anda adalah murid saya, jadi sebagai guru, Anda harus datang sendiri untuk melihatnya. Ketika Anda menikah, apakah Anda melihat hadiah ucapan selamat yang saya kirim? Kinmu menganggukkan kepalanya, ya. Penebang kayu Sein memperlihatkan ekspresi penuh harap, bisakah itu menebus kekurangan teknikmu? Kinmu tersenyum, secara logika, itu seharusnya mungkin, tetapi lebih baik lagi kalau aku menemukannya. Jenggot sang penebang kayu suci bergetar saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih kapak di punggungnya. Kinmu segera tersenyum, guru, aku bercanda denganmu. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Kalian 4 guru surgawi agung menyerang bersama-sama, namun kalian bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dariku, jangan marah. Mendengar ucapannya itu, Yan Yunxi, Zuocha, dan Leng Pon tidak dapat menahan amarahnya. Kinmu langsung berkata, jarang sekali 4 penguasa langit bisa berkumpul bersama, jadi kebetulan aku punya masalah sulit yang belum bisa kupecahkan untuk saat ini. Kalian berempat bijak dan berpandangan jauh ke depan, bantu aku memecahkannya. Dia mengemukakan masalah sulit yang dihadapinya di aula kekacauan dan menggunakan bahasa Dao untuk berbicara tentang evolusi jalur Taiji. Ini melibatkan evolusi Yin dan Yang dan sangat mendalam dan tidak jelas. Meskipun pencapaian Kinmu di jalur Taiji sangat tinggi, dia tidak dapat menyelesaikannya barang sedetik pun. Ketika 4 master surgawi mendengar pertanyaan Dao ini, mereka semua mengerutkan kening. Petani tua Zuocha bertanya dengan suara rendah, apa yang dia bicarakan? Dia menggunakan bahasa Dao untuk mengajukan pertanyaan. Nelayan kolam dingin ragu-ragu sejenak dan berkata, dia berbicara tentang evolusi Taiji.
Wajah petani tua Zuocha sedikit memerah saat dia berkata, apa gunanya membuat benda-benda aneh ini? Jalan bela diri masih lebih sederhana. Yan Yunxi, Shane Woodcutter, dan Colt Pond semuanya memikirkannya. Setelah beberapa saat, mereka mulai berkomunikasi satu sama lain lagi. Mereka juga telah menyerap hasil reformasi perdamaian abadi, jadi mereka masing-masing memiliki prestasi sendiri. Colt Pond mengolah jalur yin yang tai chi, jadi ada 2 ikan merah kecil dalam keranjang yang melambangkan jalur yin yang-nya. Yan Yunxi mengolah formasi dan berbagai macam pengetahuan lain-lain, sehingga pencapaiannya juga sangat tinggi. Dia juga mempelajari 4 fase dan 8 trigram yin yang tai chi. Pengetahuan Shane Woodcutter bahkan lebih rumit. Ketiganya berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi mereka tetap tidak dapat menyelesaikannya. Qin Mu menunjukkan ekspresi kecewa. Bahkan dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dan 4 penguasa surgawi dari desa Carefree mungkin juga tidak dapat menyelesaikannya. Tiba-tiba, penebang kayu suci berbisik, Zixi, bisakah kau menggunakan garis yang dan garis yin dari 8 trigram untuk menggantikan 0 dan 1? Dengan cara ini, evolusi yin dan yang dapat diselesaikan dengan aljabar. Meskipun aku punya cara untuk menyelesaikan masalah itu, pencapaianku dalam aljabar tidak sebaik milikmu. Mata Yan Yunxi berbinar dan dia segera fokus pada perhitungannya. Setelah beberapa saat, dia bertepuk tangan dan tersenyum. Saya telah memecahkan masalah ini. Qin Mu terkejut sekaligus gembira. Yan Yunxi menggunakan ki vitalnya untuk mengembangkan proses penyelesaian masalah dan mengulanginya sekali lagi. Garis yin dan garis yang terus berubah di udara. Mereka membentuk angka apapun dengan 0 dan 1, berkembang tanpa henti. Qin Mu tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertepuk tangan tanda kagum. Dia segera memasuki kondisi meditasi, dan roh primordialnya melangkah menuju aula kekacauan. Pertanyaan Dao datang dari aula kekacauan, dan roh primordial Qin Mu menjawabnya dalam bahasa Dao, lulus ujian dengan lancar. Jiwa primordialnya melangkah maju, dan pertanyaan Dao baru datang dari Hall of Chaos. Pertanyaan Dao ini adalah transformasi bentuk, kualitas, dan tubuh Dao Taisu, dan itu juga sangat sulit. Qin Mu merenung cukup lama, tetapi masih sulit menyelesaikannya, jadi dia mundur lagi. Ketika si penebang kayu dan keempat guru surgawi lainnya melihatnya memasuki meditasi, kultivasi dan kemampuan mereka meningkat pesat dalam waktu singkat. Mereka semua tercengang. Yan Yunxi berbisik kepada si penebang kayu, dia sedang berkultivasi ke alam Ling Xiao. Setelah berkultivasi ke alam Ling Xiao, ada 999 pertanyaan di 999 anak tangga batu alam Ling Xiao. Setelah menjawabnya, seseorang dapat naik ke aula Ling Xiao dan maju ke alam berikutnya. Menjawab satu pertanyaan akan meningkatkan alam kultivasi seseorang. Wajah si penebang kayu berubah sedikit merah. Di antara 4 master surgawi agung, kecerdasannya tak tertandingi, tetapi tingkat kultivasinya adalah yang terendah. Meskipun ia telah memperoleh manfaat dari reformasi perdamaian abadi dan melewati alam laut surgawi, ia masih tidak berani memasuki alam tahap eksekusi dewa, apalagi alam Ling Xiao. Qin Mu membuka matanya dan mengucapkan kalimat Dao Taisu yang telah didengarnya dengan penuh semangat, menantikan jawaban mereka. Namun, mereka berempat tidak begitu memahami Dao Taisu. Mata mereka menjadi hitam dan mereka tidak dapat memahami perubahan wujud dan 3 keadaan mereka. Tatapan Shane Woodcutter berkedip dan mengingatkannya, mengapa tidak mengumpulkan kebijaksanaan orang-orang di dunia untuk memecahkan masalah sulit ini? Mengapa Anda harus menangkap kami berempat untuk dikunyah? Mengapa Anda tidak menggerogoti orang-orang di dunia? Qin Mu tiba-tiba tersadar dan membungkuk dalam-dalam ke tanah. Ia berterima kasih kepada Shane Woodcutter dan berkata sambil tersenyum, Eternal Peace Reform memiliki banyak orang dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Aku dapat meminta nasihat dari orang-orang di dunia. Aku tidak dapat menguraikannya, tetapi akan ada seseorang yang dapat. Dia mencatat pertanyaan Dao ini di cermin dewa. Selama dia berdiri di depan cermin, cermin itu akan mengirimkan pertanyaan Dao. Qin Mu memerintahkan seseorang untuk mengirim cermin terang ini ke perguruan tinggi Bao Dao Kedamaian Abadi dan menunggu dengan tenang. Setelah lebih dari 10 hari, Kaisar Yan Feng memerintahkan seseorang untuk membawa kembali cermin terang ini dengan beberapa dewa muda di sampingnya. Paman muda Tongwen, bersama dengan beberapa rekan ini, menguraikan pertanyaan Dao dari pemuja surgawi ini. Dewa muda itu membungkuk dan berkata, Qin Mu sangat gembira dan dengan rendah hati meminta saran. Setelah beberapa lama, Paman Tongwen dan yang lainnya pergi dengan cermin yang cemerlang dan kembali ke Smel Dao Chol Lege. Mereka menggantung cermin cemerlang baru di depan pintu. Di dalam cermin yang terang itu ada pertanyaan Dao baru berkenaan dengan jalur awal yang tertinggi. Ketika sang calon tertinggi mendengar berita itu, dia datang.
Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia melepaskan cermin yang cemerlang dan pergi ke istana surgawi sungai yang bergelombang. 2 hari kemudian, calon tertinggi kembali dari istana surgawi sungai bergelombang dan menggantungkan cermin terang di depan pintu perguruan Smeldao. Beberapa hari kemudian, Su Mengqing yang datang untuk belajar, melepas cermin terang itu dan berkata sambil tersenyum, "Ayahku memberitahuku tentang pertanyaan ini 2 hari yang lalu." Beberapa hari kemudian, Su Mengqing kembali ke Akademi Dao Wen dengan pertanyaan baru. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi juga mendengarnya dan datang untuk mendengarkan pertanyaan Dao. Setelah mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, "Saya bisa menyelesaikannya." Setelah mengatakan itu, dia melepas cermin terang dan pergi ke istana surgawi sungai bergelombang. Di istana sungai surgawi yang bergelombang, Qin Mu sangat bersemangat saat dia terus memurnikan cermin-cermin cemerlang yang baru, yang memungkinkan orang yang memecahkan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk membawa cermin cemerlang baru itu kembali ke perguruan tinggi Bao Dao Kedamaian Abadi. Biasanya tidak akan memakan waktu lebih dari 10 hari bagi seseorang untuk menyelesaikannya dan datang ke istana surgawi sungai yang bergelombang. Ini hampir menjadi acara besar di Eternal Peace Smeldao College dan sangat meriah. Setiap kali cermin baru digantung, banyak talenta muda dan eksistensi yang sudah lama terkenal akan muncul untuk mencoba dan memecahkan masalah. Dan ketika pertanyaan itu terjawab, tentu saja itu akan menimbulkan gelombang sorak-sorai. Akhirnya, pada hari ini, saat pertanyaan terakhir terjawab, roh primordial Qin Mu juga melangkah ke tingkat tertinggi tangga batu di Hall of Chaos. Tidak ada tangga batu baru yang muncul. Dia menenangkan diri dan menahan kegembiraan di hatinya saat memandang Hall of Chaos.